Kelurahan Kedunggaleng adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Kelurahan ini merupakan batas wilayah tenggara Kota Probolinggo dengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Tepatnya pada koordinat 7 derajat 48 menit 19 detik lintang selatan dan 113 derajat 13 menit 20 detik bujur timur. Wilayah ini ada pada ketinggian 48,8 meter dari permukaan air laut. Kelurahan ini memiliki iklim yang sedang, tropis, sejuk, namun tidak terlalu panas, membuat Kelurahan Kedunggaleng menjadi tempat yang strategis bagi para warganya untuk bercocok tanam. Terbukti, hampir semua warga Kelurahan Kedunggaleng berprofesi sebagai petani, meskipun ada juga yang berprofesi sebagai peternak dan juga pedagang. Alasan yang sangat sederhana kenapa rata-rata warga kelurahan ini berprofesi sebagai petani adalah hampir semua tumbuhan dataran rendah tumbuh subur di tanah Kedunggaleng, mulai dari tumbuhan pokok seperti padi dan jagung hingga tumbuhan sayur seperti bawang merah, sawi, terong, dan cabai, serta buah-buahan seperti anggur, mangga, dan melon. Semuanya tumbuh subur di kelurahan yang memiliki luas sekitar 129.750 hektar ini. Nama Kelurahan Kedunggaleng berasal dari dua kata tunggal yang digabung menjadi satu, yaitu kata kedung dan galeng. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kedung adalah lubuk, serta galeng adalah sesuatu yang dipasang melintang, bentuk tidak baku dari kata galang. Menurut Kamus Bahasa Jawa, kedung berarti kolam. Bisa juga diartikan sebagai lubuk atau cekungan yang sangat dalam, bahkan kedalamannya bisa mencapai lebih dari 60 meter. Sedangkan galeng adalah tanah melintang yang ditinggikan. Biasanya digunakan sebagai pembatas kotak-kotak sawah atau menjadi pembatas antara sawah yang satu dengan sawah yang lain. Sesuai namanya, di Kelurahan Kedunggaleng memang ada sebuah kedung. Orang sekitar menyebutnya sebagai gedung yang berada di tengah Sungai Kemanten. Sungai tersebut masih termasuk wilayah Kelurahan Kedunggaleng yang menjadi batas antara wilayah Kedunggaleng dengan Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Blok Penjaran. Warga setempat menamai sungai tersebut dengan nama Sungai Kemanten. Sedangkan dari kata galeng, konon menurut tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat Kedunggaleng, Kelurahan Kedunggaleng sendiri dahulu hampir 90% wilayahnya adalah sawah atau tanah perkebunan. Otomatis banyak yang namanya galeng atau tanah tinggi yang melintang sebagai pembatas antara satu sawah dengan sawah yang lain. Sehingga tidak heran rata-rata masyarakat Kelurahan Kedunggaleng sampai saat ini berprofesi sebagai petani, dan hampir 45% wilayah Kelurahan Kedunggaleng adalah sawah yang subur. Ini adalah perjalanan kita menuju Sungai Kemanten, yang mana di sana ada sebuah gedung yang mana menjadi alasan dinamakannya Kelurahan Kedunggaleng, yaitu dari kata kedung dan galeng. Di sini kita sudah sampai di tepi Sungai Kemanten. Bisa dilihat, ini adalah view yang luar biasa dan masih terjaga naturalnya. Ini banyak bambu-bambu yang menghiasi di sepanjang tepi sungai. Ini adalah sungainya, kawan-kawan. Ini adalah Sungai Kemanten, yang mana sungai ini terdapat sebuah kedung. Namun sayangnya hari ini sungai ini sudah tidak boleh ditempati untuk mandi. Itu di sana terdapat tampak sebuah cekungan yang
agak dalam. Nah, tepatnya di wilayah ini adalah Kedung. Wilayah Kedung yang mana hari ini sudah jarang sekali atau tidak pernah ditempati lagi. Ditempati untuk mandi maksudnya. Saya coba untuk mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Syaikhina Al-Hasanil Waliyir Rahmani ibn Syamsuddin Syahibil Infani yassir lana kullal umur wa afina kulli syarri hasidin fatani. Bisa dilihat di sana. Saya agak takut juga ini yang mau mendekat. Di sana adalah posisi tepatnya Kedung, yang mana menjadi sejarah dinamakannya Desa Kedung Galeng. Di sana adalah kedung yang dalamnya lebih dari 60 meter dan tidak ada yang tahu pasti kedalamannya itu berapa. Seperti itu, adalah cekungan yang sangat dalam sesuai kamus bahasa Jawa yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Oke, ini adalah Sungai Kemanten yang menjadi batas dari wilayah Kedung Galeng dengan wilayah Jorongan. Jadi kawan-kawan, di sepanjang aliran ini mengarah ke Kedung. Ini ada di tengah-tengah Kedungnya. Ini aliran dari selatan menuju ke utara, lalu belok ke timur. Nah, di sini saya mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan view yang lebih dekat, karena ini agak sulit dan saya sendirian ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sangat cukup jelas, kawan-kawan. Bismillah ya ahlad darak. Assalamualaikum ya ahlad darak. Sebentar. Nah, bisa dilihat di sana. Ini jalannya cukup sulit. Nah, bisa dilihat di sana adalah posisi Kedung. Jelas ya? Nah, ini adalah Kedung yang menjadi sejarah dinamakannya Desa Kedung Galeng. Kedung ya ini adalah cekungan yang sangat dalam, lebih dari 60 meter. Galeng adalah pembatas petak-petak sawah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelurahan Kedung Galeng terkenal dengan sebutan Kampung Marning Probolinggo. Kenapa demikian? Karena lebih dari 30 warganya adalah pengusaha marning. Marning sendiri adalah makanan ringan yang terbuat dari olahan jagung, mirip popcorn, namun lebih renyah dan lebih gurih dari popcorn. Selain itu, marning juga banyak varian rasanya. Ada pedas, ada bawang, dan lain-lain. Makanan ini diklaim berasal dari Kelurahan Kedung Galeng, karena memang marning Kedung Galeng yang juga terkenal dengan Jamudin sudah berhasil dipasarkan sampai keluar provinsi seperti Depok, Jawa Barat, Bali, bahkan Lombok. Kelurahan Kedung Galeng dihuni sekitar 2.628 orang dari kurang lebih 818 kepala keluarga. Wilayah ini terbagi menjadi 5 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Semua warga Kelurahan Kedung Galeng beragama Islam. Setidaknya ada sekitar 11 majelis ta'lim dan majelis thariqah di Kelurahan Kedung Galeng yang masih aktif hingga saat ini. Semua kegiatan keagamaan serta kemasyarakatan di kelurahan ini sangat aktif dan didukung penuh oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan setempat. Di masa pandemi COVID-19,
Kelurahan Kedunggaleng adalah satu-satunya kelurahan yang tidak satupun warganya terjangkit virus corona. Semua kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19 berjalan normal-normal saja, seperti kegiatan majelis, yasinan, bahkan silaturahim, semuanya berjalan seperti biasa. Menurut tokoh masyarakat serta pelopor pemuda desa, masyarakat Kedunggaleng terbebas dari COVID-19 adalah masyarakat di sini setiap pagi selalu ke sawah dan otomatis berjemur, sehingga virus corona tidak ada yang menjangkiti warga desa. Selain itu, dilansir dari kompas.com dan duta.co, Kepala Kelurahan Kedunggaleng, yaitu Bapak Ahmad Faiz, berpendapat warganya bebas dari COVID-19 karena mereka disiplin dalam menjalani protokol kesehatan. Terbukti, di kelurahan ini setiap 1 pekan pasti ada program penyemprotan di tempat-tempat umum seperti masjid dan mushola, bahkan ke setiap rumah warga. Dan sarana cuci tangan selalu ada di tempat-tempat umum seperti di mushola, masjid, dan di tepi jalan. Demikian laporan KKN tematik COVID-19 dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, terima kasih.